Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bagaimana Islam musyawarah, demokrasi, dan hakikat instrumen serta praktis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari Fadilah Emiliana, NIM 03, kemudian saya sendiri, Hani Rahmawati 06, kemudian Nur Khalifatunisa 021. Materi yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, alasan mengapa perlu demokrasi, yang kedua, sumber historis, yang ketiga, dinamika dan tantangan, dan yang keempat, esensi dan urgensi. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada di dalamnya atau masyarakat dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara syah oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian, apa sih alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi. Yang kedua adalah republik. Berdasarkan hal tersebut juga berdasarkan tentang Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang artinya republik berarti respublika, yang artinya negara untuk kepentingan umum. Yang ketiga, negara berdasarkan atas hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, negara hukum Indonesia menganut hukum arti-arti atau material. Yang keempat, pemerintahan yang konstitusional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara. Yang kelima adalah sistem perwakilan. Hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada alinea tersebut menjelaskan tentang sistem perwakilan. Kemudian prinsip musyawarah juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga sistem perwakilan dan prinsip musyawarah itu isinya sama. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip ketuhanan. Demokrasi Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah, yaitu rakyat, dan ke atas, yaitu Tuhan. Unsur utama dari demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu prinsip musyawarah. Prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Artinya, dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu tentang sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yang kedua sumber nilai yang berasal dari Islam, yang ketiga sumber nilai yang berasal dari Barat. Yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Oke.
Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena dari kerajaan feodal yang diperintah oleh raja-raja otokratis. Namun, sampai batas tertentu, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam budaya Nusantara dan setidaknya diterapkan dalam entitas politik yang lebih kecil seperti desa-desa di Jawa, negara di bagian Sumatera Barat, dan di Bali. Berdasarkan demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua jenis analisis. Pertama, gagasan tentang kedaulatan rakyat tentang berkembang di kepulauan ini selama bertahun-tahun. Di dunia Minangkabau, misalnya pada abad ke-16, kekuasaan raja dibatasi oleh kepatuhan pada keadilan dan kepatuhan pada waktu itu ada istilah yang terkenal rakyat memerintah dalam pemimpin dimufakat dan raja-raja dimufakat dalam kekuasaan dan bentuk. Yang kedua yaitu tradisi demokrasi tradisional Nusantara juga dipertahankan di bawah feodalisme raja-raja Nusantara karena tanah itu tidak dikontrol oleh raja di banyak tempat sebagai faktor produksi yang penting, tetapi milik penduduk desa. Karena kepemilikan bersama desa ini, keinginan semua orang untuk menggunakannya harus berasal dari izin rakyat mereka. Artinya, ada dua elemen dari tradisi demokrasi tradisional desa, yaitu hak untuk protes bersama melawan keputusan raja yang dianggap tidak adil, dan hak rakyat untuk menarik diri dari kedaulatan jika mereka tidak suka tinggal di sana. Dalam protes, orang biasanya berkumpul dalam aliansi dan duduk di sana untuk sementara waktu tanpa melakukan apapun yang mengungkapkan bentuk demonstrasi damai. Tidak sering orang melakukan dan penuh semangat, namun kasus ini tanda tersebut menggambarkan situasi menarik yang memaksa pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali aturan yang telah mereka adopsi. Hak untuk pergi dapat dilihat sebagai hak seseorang untuk memilih takdirnya. Ini semua adalah fondasi para pendiri bangsa untuk mencoba menggabungkan konsep modern demokrasi Indonesia berdasarkan pada demokrasi asli desa mereka. Muhammad Hatta juga menjelaskan tentang 5 elemen demokrasi asli, yaitu pertemuan, negosiasi, dukungan timbal balik, hak untuk protes, dan hak untuk menarik diri dari ranah kerajaan dihormati dalam gerakan nasional sebagai landasan kokoh demokrasi sosial. Yang dasar untuk kemerdekaan UI di masa mendatang adalah Indonesia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Emiliana. Yang ketiga yaitu ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Sumber nilai yang berasal dari Islam itu nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Islam berasal dari akar teologisnya. Inti dari keimanan Islam adalah pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid. Dalam kepercayaan ini, Tuhan adalah satu-satunya bentuk adventif atau semua orang itu kecuali Tuhan adalah relatif murni. Akibatnya, semua bentuk kehidupan sosial manusia yang menghasilkan kekuatan absolut dipandang bertentangan dengan jiwa monoteisme. Dan sejarah nilai-nilai demokrasi sebagai refleksi dari prinsip-prinsip monoteisme diilustrasikan oleh contoh Nabi Muhammad SAW. Sejak tumbuhnya komunitas politik Islam di Madinah melalui pengembangan bentuk dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Negara kota di Madinah itu mendirikan Nabi adalah etentis politik yang didasarkan pada gagasan negara bangsa, yaitu kebaikan bersama, sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah atau negara berbangsa. Didirikan atas dasar penyatuan semua kekuatan sosial dalam bentuk bangsa atau umatun wahidah. Yang kedua ada sifat yang ketiga, ada sumber yang berasal dari barat. Masyarakat barat atau Eropa itu memiliki akar demokrasi yang panjang. Pusat utama pertumbuhan demokrasi di Yunani adalah kota Athena yang sering digunakan sebagai contoh untuk mewujudkan demokrasi partisipatif di negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu ada praktik pemerintahan serupa
di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia. Sistem pemerintahan republik model demokratis Athena dan Roma kemudian menyebar ke kota lain dan sekitarnya seperti Florence dan Venesia. Model demokrasi ini telah menurun sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 Masehi, muncul sebentar di berbagai kota di Italia sekitar abad ke-11 dan menghilang pada akhir Eropa abad pertengahan. Sejak pertengahan 1300, pemerintahan demokratis di Eropa telah tergantikan oleh sistem pemerintahan otoriter atau karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan perang. Selama Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi, pemikiran tentang humanisme dan demokrasi muncul di Eropa setelah stimulan baru, antara lain dari peradaban Islam. Indonesia sedang mengalami praktik demokrasi yang bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa ahli memberikan pendapat mereka dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat berbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada masa Republik Indonesia 1, masa Republik Indonesia 2, masa Republik Indonesia 3, dan masa Republik Indonesia 4. Masa Republik Indonesia 1 itu dimulai pada sejak tahun 1945 sampai 1959. Yang dinamakan dengan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua ada masa Republik Indonesia II yang dimulai sejak 1950 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formula merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga ada masa Republik Indonesia yang ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir ada masa Republik Indonesia yang keempat, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu dengan masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik terjadi di masa Republik Indonesia. Dinamika tantangan demokrasi. Kita telah berhasil mengembangkan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Demokrasi ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan selanjutnya akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara setelah dilakukan sistem ketatanegaraan. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks dan balance, saling mengawasi, membimbing, dan antar lembaga. Terus ada yang selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pengembangan kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR itu dilakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah penambahan kekuatan yang mengenal pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPD, tidak tetap berubah. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut, yaitu nomor 1, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden.
untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua ada fungsi anggaran, adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara bersama. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa makna dari ketiga hak DPR tersebut. Satu, ada hak interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta banyak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai hak tidak lanjut pelaksanaannya. Dan selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas sudah pasal, yaitu pasal 22C dan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia itu merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan inspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga menumpang aspirasi daerah. Yang selanjutnya ada esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi yang harus dikembangkan. Demokrasi itu setelah memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi ini di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masingnya. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Maksud esensinya adalah mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu bentuk dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya yaitu esensinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memasang kedaulatan itu dalam batas-batas tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Khalifatun-Nisa akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Poin yang keempat itu ada demokrasi dengan rule of law. Nah, maksud esensinya adalah kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan yang akibatnya menciptakan perpecahan dan permusuhan. Kemudian poin yang kelima adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui akan hak asasi manusia. Yang tujuannya itu bukan hanya menghormati hak tersebut, tapi juga terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Nah, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Jadi selain poin-poin tadi yang 5 poin dalam esensi dan urgensi demokrasi itu sebenarnya ada poin-poin lagi, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang maksud esensinya adalah bahwa demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Kemudian ada demokrasi dengan otonomi daerah, yang maksud esensinya adalah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah otonom besar dan kecil. Kemudian selanjutnya ada pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, teman-teman, pada hakikatnya sebuah negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di dalam hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Nah, berikut uraian dari masing-masing pernyataan tersebut. Pertama, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contohnya itu seperti ketika masyarakat di suatu kota tertentu merasakan keresahan karena semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota tersebut itu harus mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum. Kemudian poin yang kedua adalah persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum itu tidak boleh pandang bulu. Kemudian yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil. Nah, dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Nah, kemudian ada penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Nah, di sini ada 2 poin penting ya. Pertama ada karakter seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, kemudian ada bermoral. Nah, yang pertama, karakter seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada bermoral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain dari moral itu adalah akhlak. Nah, pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang memiliki akhlak yang baik. Bagi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pemimpin yang lazim dan tidak bermoral. Nah, sejarah mencatat bahwa semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Contoh saja di negara kita sendiri, negara Indonesia, itu banyak sekali rakyat yang merasa belum sejahtera dikarenakan ulah para pemimpinnya yang tidak bermoral. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kesimpulan dari apa yang kami sampaikan
pada presentasi kali ini adalah bahwa hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Dan kemudian instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam catatan empiris mengalami pasang surut. Nah, teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan murni dari kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.